Halo, assalamualaikum Sobat CP. Kembali lagi bersama gue dan Jakun. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kita yang berjudul Jangan Pergi Dulu Om. Main dulu bersama kami, maafkan Mama. Dalam periode ini sewaktu siang hari keadaan masih fine-fine aja, tetapi situasi mulai berubah dan mulai menegangkan di saat matahari telah pergi meninggalkan bumi ini dan kegelapan menggantikan terang di dalam pandangan. Kisah ini sepenuhnya atau mungkin sebagian tektokan seperti biasa gua dan Jakun. Oke, silakan Bang Jakun. Kemarin pas posisi kita udah di Kawaratu, pas baru sampai lah. Baru sampai Kawaratu. Ya, itu betul. Kalau nggak salah pagi ya. Betul. Kita pagi sampai. Itu sekitar masih pagi lah, pokoknya masih baru pagi ya, baru terbit matahari ya. Ya. Setelah sampai di Kawaratu, kita milih tempat untuk mendirikan tenda. Yang biasanya kita dirikan tenda itu dekat di atas ya, dekat banyak pohon ya. Ya, biasa itu. Jadi itu juga pemandangan juga enak, kita bisa ngeliat ke bawah juga. Bisa melihat ke sungainya itu ya. Ke kawah. Kan dulu ada sungai juga di situ. Ya, ada, sampai sekarang juga ada, Kun. Sampai sekarang masih ada ya? Masih. Sungainya. Belum dipindahin. Belum dipindahin. Download. Jadi udah sampai kita dirikan tenda, kita biasa ya kita masak, setelah makan kita tidur karena capek ya, kita belum tidur dari semalam itu kan. Jalan kaki dari Cibatok Kita sampai ke situ jalan kaki. Dan istirahat kita jarang waktu itu. Iya. Jarang kita istirahat ya, bener-bener ya. Ya jarang, cuman ya ada lah istirahat. Ada istirahat. Kalau lihat pohon jambu. Jadi setelah kita tidur kita tidur, bangun itu sore, masalah sekitar jam 3 kita bangun ya. Ya mungkin lah. Sekitar jam 3. Ya, gue juga lupa sih sebenarnya ini, cuman seingat gue tuh udah mendekati sore ya, atau mendekati malam ya. Jadi bangun tidur kita biasa kita turun ke kawah. Biasa main-main sambil kita masak mie di kayak tungku gitu, kayak tungku air panas gitu kan. Nah, jadi kita mie itu cuma kita remes saja, masih dalam utuh, masih di dalam kemasannya gitu kan. Terus kita isi air, udah kita taruh aja di situ, kita ikat. Iya, sama telur. Sama telur kita taruh juga di situ. Jadi berapa menit kemudian dia matang. Jadi kita main-main sekitar jam udah sore lah, udah mau maghrib ya kira-kira. Kita naik lagi ke atas. Dan seperti biasa gua mantau itu selalu nyari kayu bakar. Pasti. Buat bikin api unggun. Jadi udah malam ya kira-kira, udah habis maghrib ini. Kalau nggak salah Anto lagi masak. Lu lagi masak ya? Bikin kopi gua. Bikin kopi atau apa gitu kan, lupa gue juga. Ya pokoknya. Bikin kopi atau lagi depan parafin lah gua. Depan kompor lah. Kompor parafin. Dan gue tuh lagi madang ke arah bawah. Lagi madang ke arah bawah. Terus tiba-tiba gue seperti didatengin lagi sama gadis kecil ini yang kemarin kita lihat itu. Iya. Gue didatengin lagi, nggak tahu Anto lihat apa enggak ya, karena posisi waktu itu Anto nggak ngomong apa-apa, dan seingat gue sih kayaknya enggak ya, lu nggak ngeliat ya? Gua baru ngeliat pas udah sekitar mungkin jam 7-an kali ya, mungkin ya. Oh iya benar. Jadi awalnya gini ceritanya, gue tuh didatengin sama anak kecil itu, dan anak kecil itu ngajak main. Main apa waktu itu gue lupa ya, kalau salah permainan zaman dulu kayak main enggrang atau apa gitu kan, yang pakai bambu itu. Nah itu dia ngajak main, dan gue ini emang suka sama anak kecil. Gue tuh suka ngomong anak kecil ya gitu, maksudnya dari keponakan gue gitu, semuanya tuh gue dekat sama gue gitu. Terus didatangin gitu, dia ngajak main enggrang,
Dan anehnya gue ngikut main, nurut. Waktu itu dia bawa bambu kayu enggrang itu kan. Jadi gue main berdua gitu. Lama nih, gue kira-kira lama, dan kondisi gue nggak tahu waktu itu. Seingat gue turun itu ke kawah, main di kawah itu kan. Main di mana, di hutan sama dia itu. Dan seperti ada rumah. Di situ ada orang tuanya juga, ada ibunya. Dan yang gue tampak itu, yang gue lihat ya, ibunya, dia ini anak kecilnya itu mirip manusia, benar-benar manusia gitu, maksudnya nggak tahu ini gue dibawa ke dunia halusinasi atau apa ya. Jadi waktu itu gue ngerasa gue tuh diajak ke depan halaman rumah, depan halaman rumahnya gitu kan, gue sambil main-main sama dia. Dan itu lucunya kondisinya terang. Bukannya malam gitu, maksudnya bukan kondisi malam, tapi kondisi kayak sore atau siang gitu ya. Tiba-tiba ada yang kayak goncang-goncangin gue gitu kan. Kun, kalau nggak salah nih gue ditabok. Ditabok pak gitu kan. Terus sadar, gak taunya si Anto gitu kan. Lu jangan bengong katanya, kenapa gitu. Ternyata gue dari maghrib sampai jam 7-an, berarti sampai isya kalau salah. Ya kurang lebih sejam. Nah itu gue kayak orang bengong gitu. Sebenarnya nggak gitu Kun. Gue juga udah, karena gue kondisinya gue tanpa sadar ya gitu kan gue. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya nggak gitu. Mungkin dia ngerasanya bengong, tapi saat itu ada yang ketawa sekarang. Ada yang ketawa. Gue bangun ntar. Saat itu gue berpikir ya, kan gue lagi masak nih ya di depan tenda. Bukan tenda sih, bivak lah. Gue sama Jakun ini bawa tenda langka banget. Saat itu depan tenda ya, itu udah mungkin lepas maghrib ya. Yang jelas matahari itu sudah nggak ada ya, sudah tenggelam total. Itu kan sebelumnya gue nyari kayu berdua sama dia. Dan kebiasaan Jakun ini dan kebiasaan gue berdua kalau bisa dibilang, kita nyari kayu itu selalu sendiri-sendiri dan kita saling percaya. Betul. Jadi kalau misalnya jalan sendiri ngucluk di sekitaran tenda atau sekitar jarak 20 meter sampai 50 meter, intinya center itu masih kelihatan, gua ataupun Jakun itu nggak pernah mempermasalahkan. Nah pada saat itu dalam penglihatan gua ya, nih gue inget nih Kun, gue jadi inget jelas, si Jakun itu tiba-tiba ngucluk. Tiba-tiba dia ngucluk, itu nggak ini, gue nggak ngelihat ekspresi misalnya dia ngobrol, enggak, gue sama sekali nggak ngeliat kayak gitu Kun. Yang gue tahu lu cuman turun, lu diem aja ya, turun ke arah kawah. Nah, terus lu di situ kayak orang muter jalan gitu kan. Itu yang gue lihat Kun. Nah yang gue heran sama lu nih, awalnya kan gue pikir lu nyari kayu. Tapi kok lu nggak balik-balik. Nah posisi lu tuh cuman di situ aja Kun, kira-kira jarak 20 meter dari lokasi bivak kita berdiri. Itu pas di deket Bulubuk-Bulubukan. Nah kurang lebih 20 menit, gue agak curiga nih. Agak curiga kenapa? Kok nggak balik-balik? Tapi gue tuh yakin karena gue tahu mentalnya si Jakun. Dia bisa dibilang tuh nggak mungkin lah, karena gue tahu mentalnya dia ya. Jadi setelah gue pikir-pikir, tapi bisa aja nih ya, coba gue cek, gue ambil senter, gue samperin dia. Itu ternyata dia tuh lagi kayak orang jadi bolak-balik di satu titik di situ, terus dia senyum terus kayak orang ngobrol. Nah di sini gue langsung merinding Kun. Gue memang belum lihat apa-apa, cuman gue langsung merinding. Langsung gue tepak dia, pak. Itu digampas, ingat gue digampas. Enggak, lu gue tepak sini dulu Kun. Gue tepak sini dulu. Posisi lu masih diam aja Kun. Lu nengok juga kagak. Gue tepak sekali lagi tuh, pundak lu. Kun, lu ngapain di sini? Lu masih ini aja, masih diam. Terus gue langsung ke depan lu. Nah gue lihat lu tuh mata lu kayak kosong itu kan. Nah di sini langsung lu gue tabok, pak, baru lu sadar. Gue naboknya juga cuman bukan sekedar nabok, tapi
di dalam hati gue Iya, sambil selawat sambil gue bilang Allahu Akbar Pak. Nah di sini gue inget dia langsung sadar, terus dia kaget kalau nggak salah ya, yang gue inget lu tuh ngasih kode gue, Tok balik Tok, naik ke atas gitu. Iya. Gue bilang, gue langsung paham tuh, gue merinding nih, gue langsung paham, gue bilang oh iya Kon, gue ngerti, gue bilang kayak gitu. Nah begitu kita jalan balik ke arah tenda ya, ke arah bivak, terus kita diem-dieman duduk, gue bilang sama Jakun, Kun mendingan bikin api dulu deh, kita bakar garam. Iya, Kayak iya, gitu. benar. Kita bakar garam, duduk. Nah di sini baru nih ya, yang tadi Jakun ceritain gue baru ngeliat, cuman gue nggak ngeliat satu pun. Gue ngeliat itu sekitar ada 4 atau 5 orang anak-anak kecil ya. Iya. Yang gue ingat itu perempuan semua, pakaiannya hampir sama, tapi wajahnya ya wajah manusia, Kon. Nah di sini ada perbedaan yang mencolok. Ketika kita pertama kali ketemu kan hawanya menakutkan ya. Iya betul. Ini nggak menakutkan. nggak menakutkan. Karena gue rasa juga begitu sama. Jadi gue lihat loh, ini bocah pada main ngapain di sekitar kita. Dan memang betul ya, pelataran Kawah Ratu jika siang-siang itu kan cuma sekedar kawah. Pada malam itu gue ngeliat memang ada beberapa rumah, Kon. Gue ngeliat ada sekitar 3-4 rumah model klasik. Iya, rumah kayu ya, singkat gue itu Ya, rumah kayu. ada rumah kayu, ada rumah bata. Kalau gua Cuman lihat model-model batanya- klasik, model-model kayak zaman Belanda gitulah modelnya. Gue inget banget itu rumah kayak gitu. Cuman gue diem aja, karena gue berpikir gini, Kon, lu sama gue udah tahu sama tahu kan. Ya udah, gue diam. Ingat kan pas kita bakar garam, mereka kan agak menjauh tuh. Mereka agak menjauh, terus tiba-tiba kedengeran suara anak kecil ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, terus manggil-manggil. Yang gue heran, dia tahu nama gue sama namanya Jakun. Kembali kepada Kong Jakun. Oke ya, nih gue mundur dulu sebentar. Yang pas gue ngeliat anak kecil itu. Jadi di situ yang gue lihat anak kecil itu wajahnya tuh jujur aja sebenarnya gue nggak asing wajahnya. Wajahnya itu gue ngeliatin gue sama seorang ya, maksudnya udah almarhum gitu, udah meninggal dulu ya. Gue itu mengingatkan banget gue sama itu. Jadi gue kayak nggak ada rasa takut, nggak ada rasa merinding, dan bener-bener gue tuh kayak ngerasa dia tuh manusia gitu. Jadi diajak main pun gue main gitu kan. Gue ini. Jadi pas tadi tampar sama Anto, terus gue sadar itu kan, gue langsung nyebut astagfirullahaladzim. Langsung gue ngeliat ke Anto nih, dan ngeliat sekeliling gitu kan. Oh ternyata gue di sini gitu kan. Akhirnya gue langsung ngasih kode, Tok cabut balik ke tenda ini. Baru kita bakar api unggun. Nah lagi bakar api unggun itu kita bakar garam juga. Kita bakar garam. Ya sebelumnya garamnya udah dibacain dulu ya gitu. Jadi kita bacain dulu. Apa kita bakar gitu. Kita bacain terus kita bakar. Barulah di sini gue cerita sama Anto. Tos, tadi gue dibawa sama anak kecil. Gue diajak main. Tapi lu anehnya Tos, gue bilang, gue tuh gak ngerasa merinding. Nih awalnya kan pertama kan ngomong gitu kan. Setelah selesai gue cerita, dia sih cuman gitu doang aja ya. Setelah gue selesai cerita, si Anto lagi-lagi sekali lagi nih ya kita ngelihat. Pertama si Anto yang lihat, sama Anto yang enggak gitu kan. Kun, yang itu bukan. Ingat ya gitu ya. Kun, anaknya yang itu bukan gitu kan. Nah baru gue ngeliat. Dan memang benar menurut penglihatan gue waktu itu juga, itu ada sekitar 3 atau 4 orang sih, 3 atau 4 anak itu, maksudnya anak perempuan semua yang bajunya hampir sama. Sama, tingginya juga sama, perawakannya juga sama, iya. Terus sambil nyanyi, sambil kayak main ketawa-tawa gitu kan sama teman-temannya gitu. Terus manggil kita, Om Denny, Om Anto, Om Denny ikut sini main, sini main gitu. Merinding gitu ya. Itu ya mungkin tadi terlupa, itu suasana di Kawah Ratu seperti saat sore hari. Nah itu betul. Seperti pukul 5 lah menjelang senja. Padahal sejatinya saat itu sudah malam. Sudah malam, ya. sudah gelap.
Tapi saat itu gue berdua sama Jakun ya, entah ada apa ya, yang jelas kita ini selalu berzikir, berselawat, juga membaca doa dan memiliki keyakinan yang penuh terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini juga Kun yang kayaknya melindungi kita ya. Saat itu gue inget ya, anak itu nyanyi ya dengan suara ya. Gue agak lupa lagunya apa, tapi yang jelas itu lagu anak-anak. Lagu anak-anak, lagu kayak lagu kidung, cuman kidung Sunda kalau gue bilang sih. Mungkin ya kayak kidung apa? Soalnya gue nggak paham sih bahasanya gitu kan, gue nggak. Pokoknya mereka tuh ceria banget, ngajak kita main ya. Itu gue inget permainan anak-anak kecil ya, itu main bete. Terus mereka ngajak kita mereka tuh muter-muterin kita. Main itu lah, apa namanya itu yang loncat-loncat terus. Nah iya, pokoknya main bete lah, main bete. Itu mungkin ya, gue tuh merasa kayak gitu ya, gue merasa nyaman gitu ngelihat anak-anak kecil kayak gitu, lucu ya. Itu mungkin sampai sekitar 2 jam. Itu bener-bener gue sama Jakun ngikutin. Nah cuman nih, ini Kun mungkin gue nggak tahu lu inget apa enggak, sekitar 2 atau 3 jam lah kita kayak gitu, kita bengong. Gue inget banget ya, itu tiba-tiba nih, bukan tiba-tiba sih ya, pelan-pelan itu dari ujung rumah yang deket Kawah Ratu yang paling gedenya itu Kun. Nah itu tiba-tiba gue lihat ada cahaya, kayak cahaya merah ya, ada cahaya merah, dia lama-lama gede. Gue nggak tahu lu lihat apa enggak. Yang gue langsung bilang gini, gue langsung nepok lo, gue bilang, Kun, astagfirullahaladzim, kita udah di pinggir kawah, astagfirullah, kita udah di pinggir gelubuk-gelubukan, inget nggak lo? Oh iya, kali itu di sini gue ingat, apa yang gue ngelihat cahaya merah itu gue nggak lihat sih sebenarnya. Nggak lihat. Gue nggak lihat, karena gue kayaknya lagi asik main gitu, lagi asik ikut main. Gitu. Nah itu cahaya merah itu, gue jadi kayak ngerasa panas, Kun. Bener, kaki gue tuh udah di ujung gelubuk-gelubukan. Nah lu juga. Iya, gue ingat itu pas gue terus kan. Astagfirullahaladzim, di sini. Gitu. Kenapa kita di sini? Nah itu bocah-bocah pada kemana? Ingat nggak? Ya. Nah di sini kita yang tadinya suasana enak, ya nyaman, mulai berubah. Langsung berubah. Itu di saat kita sadar sudah ada di pinggiran kawah panas tadi ya, di tempat gelubuk-gelubukan tadi, itu suasana udah mulai berubah total ya. Anak-anak kecil yang riang tadi itu suaranya aja tiba-tiba nggak ada, terus kabut turun pekat. Gua sama Jakun langsung buru-buru balik ke bivak kita, nyari apa? Nyari golok, tapi kita posisinya ada langsung masuk ke dalam bivak. Gue inget banget Kun. Ketika kita masuk ke dalam bivak di sini baru, tetapi bukan anak-anak kecil. Ini seperti ada orang tua marah-marah, ingat nggak Kun? Iya. Ya, nah sekarang mungkin gue kembalikan ke Jakun nih. Masih merinding gitu. Jadi setelah kita bakar garam itu kan, setelah kita masuk tenda itu, kita kan sempat bakar garam dulu tuh. Kita bakar garam dulu, nyebarin garam gitu kan. Terus baru kita nyari golok. Kalau nggak salah kita tatap-tatapan terus tuh Kun, sambil dengerin sambil memperhatikan suasana itu. Iya. Jadi memang waktu itu ya gitu kan, kita emang dalam kondisi kita merinding total gitu. Waspada dan merinding total. Dan itu benar-benar waspada gitu. Jadi kita nyebut golok, kita pegang itu golok gitu kan. Sampai kita berhadapan sama depan. Sambil dengerin suasana. Itu masih dalam bivak ya? Dalam bivak kita. Soalnya depan kita kan api. Dan nggak lama setelah itu yang kita dengar itu emang suara ada suara, ingat gue ya, ada suara nenek-nenek, ada suara ibu-ibu, ada suara bapak-bapak gitu kan. Betul. Ada suara kakek-kakek. Jadi kayak suara orang tua gitu, suara orang tua, tapi dari menengah gitu, orang tua menengah sampai kakek nenek-nenek gitu kan. Ada. Iya. Itu kayak mengelilingi bivak kita gitu kan, dan merocos dengan bahasa yang gue nggak mengerti. Jujur aja gue waktu itu gue nggak mengerti, tapi emang nadanya marah-marah. Yang kita udah tatapan aja, gue sama Anto itu udah tatapan sampai megang golok, sampai kita baca-baca. Itu tegangnya minta ampun.
itu kita tegang karena ada energinya mas. ada energinya, energi. Selain kehadiran mereka dengan suara marah-marah itu angin, ingat nggak? Itu benar-benar menghempas bivak kita, dan api yang ada di depan kita itu goyang-goyang nggak karuan. Nah untungnya sesial garam itu kan masih banyak kita pegang. Waktu itu gue sama Jakun tetap diam, tetap nenangin diri. Karena apa? Gue prinsip sama Jakun, kalau situasi kayak begitu yang kita hadapin bukan yang lain-lain dulu, bukan dari ekstern dulu, tapi dari dalam diri kita dulu. Dari dalam diri kita dulu gitu. Jadi gue sama Jakun tuh berusaha nenangin diri sambil tatap-tatapan ya, sebisa-bisanya gitu. Tenang. Begitu udah agak tenang, gue baru sama Jakun, Kun. Dan kita kayaknya nggak marah-marah, Kun ya? Nggak ngamuk, karena posisinya gue jujur aja waktu itu gue takut banget karena yang lain kita tuh banyak. Dan suara orang tua yang marah-marah. Ya, dulu kan kita kan kalau ada orang tua marah-marah kan kita kan takut ya gitu maksudnya. Iya. Jadi apalagi dia makhluk-makhluk seperti itu. Jadi gue waktu itu emang gue cuma baca-bacaan aja sih. Itu mungkin sekitar 1 jam lah ya kita dengerin suara orang marah-marah, terus suara langkah-langkah kaki yang besar mengelilingi tenda berikut angin ya. Itu kita nenangin dirinya cukup lama, sekitar 1 jam lah kurang lebihnya kita bisa nenangin diri. Gue baru sama Jakun tatap-tatapan, terus itu tangan gue baru bisa ngelemparin, gue inget banget, 1 kotak garam lagi ke dalam api unggun. Itu api unggunnya udah mati, tapi masih menyisakan bara yang cukup besar. Saat itu gue lemparkan, dia kan bunyi klotok tuh. Nah ini sempat sepi sebentar, terus anak-anak kecil kedengeran nih, tapi dia pakai bahasa Indonesia Kun, kalau nggak salah Kun. Gue inget banget bahasanya gini, kakek, nenek, mama, itu teman kita gitu, teman. Dia nyebut nama, kalau nggak salah nih nyebut nama ya. Itu Om Anto sama Om Denny, iya, betul. Dan salah satu gadis-gadis tersebut menyebutkan nama mereka, kalau nggak salah namanya Yeni. Itu temen Yeni, mama, jangan gitu. Ini anjir gue merinding nih. Jadi kalau ke Kawaratu inget gadis kecil yang namanya Yeni, ya itu gue kadang-kadang suka merinding. Ya dan kadang-kadang gue juga masih suka lihat Kun, kalau gue lagi ke Kawaratu. Memang ini gadis kecil yang baik. Nah, yang pertama kali ketemu kita dia ngejerit, itu ternyata bukan dia, bukan dia ya. Bukan dia. Tapi adiknya katanya. Adiknya emang suka kayak gitu. Nah, gue inget banget ini ya, percakapan yang jelas. Tadinya gue lupa, tadinya gue mau cerita, cuman gue bingung. Gue sama siapa? Kalau gue cerita sendirian kan kayaknya nggak etis ya, nggak ada lawan bicaranya, terus nggak ada tandem. Terus juga nggak ada saksi mata yang lain selain gue. Karena peristiwa ini begitu fenomenal, jadi gue tahan-tahan. Nah, ketika Jakun datang, gue langsung inget nih, rangkai-rangkai. Iya, gue inget banget Kun. Dia kenalin kita, itu temennya ini mah, itu Om Jakun, sama Om Anto. Kalau gue sih jujur aja ya, apa namanya gue lupa. Emang sempat dia nyebutin nama, cuman gue lupa. Ini baru diingetin nih Om Anto nih, namanya ini betul. Ini atau Yani sih gue lupa. Antara itu aja ya. Jadi itu suaranya kan bagus banget ya. Nah ini sempet dia marah-marahin ini si gadis ini. Jadi gue sama Jakun itu saat itu kayak ada di dalam dimensi ya. Seperti ada di dalam dimensi yang bukan dimensi kita. Betul itu Kak. Anginnya beda, hawanya beda, terus energi yang bersinggungan dengan kulit kita juga beda. Ya. Itu bener-bener terasa banget. Terasa banget bener itu udah. Kayak di luar dari dimensi kita sih kalau gue bilang. Gua sama Jakun cuman bisa akhirnya kalau nggak salah kita tayamum pakai garam Kun, kalau nggak salah. Pakai garam ya. Bener kan? Bener. Tanah campur garam kita tayamum, terus kita diam, terus nah di sini nih baru lu bilang sama gua, Tok lu kan ngerti, Tok lu kan bisa, gimana Tok nge-handle-nya? Ya udah Kun ya, mudah-mudahan aja nih ya kita bisa keluar dari situasi yang menegangkan ini. Terus gue sama Jakun ngikutin doa gue. Nah, terus kita mulai berdoa. Masih ingat banget gue waktu itu. Jadi emang karena kondisi kita juga tegang banget gitu kan. Terus bingung mau ngapain. Itu jujur aja gue bingung. Ini gue mesti gimana nih. Kita udah baca-bacaan pun tetap masih ada gitu dia. Dan kita masih masih di dalam dunia dia gitu, dimensi dia gitu. Akhirnya gue ngomong, Tok, kita gimana Tok? Lu kan ngerti nih masalah ginian gitu. Kita
kita harus gimana sekarang. Nah yang gue ingatnya langsung pertama kita tayamum dulu. Betul. Tayamum pakai garam sama tanah itu kan kita campur, terus baru kita antum mimpin doa, kita doa sama-sama. Nah di sini setelah gue mimpin doa, barulah ada sedikit perubahan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita gue sama Arya Sena. Nantikan cerita selanjutnya di channel Arya Sena Cerita Pendakian.